Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di kuliah Teknik Analisis Biokimia yang terkait bagaimana membangun suatu model uji, begitu ya, suatu model pengujian. Ada in vivo, ada in vitro, ada in silico, gitu ya, ada ex vivo dan seterusnya. Jadi nanti kita lebih membahas terkait itu. Baik, saya tidak akan membicarakan tentang slide ya. Silakan Anda terkait dengan slide materi sudah ada di Nu LMS, jadi Anda bisa pelajari. Tetapi setiap kuliah saya akan memberikan sesuatu yang berbeda atau menambah kewawasan Anda terkait dengan pemahaman terkait dengan teknik analisis biokimia ini. Baik, saya coba share beberapa artikel yang mungkin nanti bisa memberikan pemahaman lebih detail terkait hal ini. Yang pertama ini. Oke, yang pertama adalah ini adalah terkait dengan artikel biokimia di jurnal Biocatalyst and Agricultural Biotechnology. Jadi judulnya seperti ini. Jadi judulnya Antidiabetic and Antilipidemic Effect of Extract ini. Nah, in vivo investigasi di Wistar, tikus Wistar gitu ya, albino tikus Wistar. Jadi gitu. Jadi analisisnya model yang dikembangkannya adalah in vivo gitu ya. Jadi in vivo sebagai model pendekatan untuk mengetahui pengaruh bunga dari tanaman ini yang berkhasiat sebagai anti diabetes dan juga anti lipidemic activity gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi penting ya. Tentunya ini menjadi penting karena kalau perjalanan suatu pengujian sebenarnya kan dari dari in vitro gitu ya, in vivo begitu ya. Terus kemudian in vivo pun ada tipenya, ada preclinic study, kemudian clinic study gitu kan. Nah, kalau yang masih di hewan uji begitu, itu kategorinya adalah di preklinik, misalnya begitu ya. Itu kalau terkait dengan biomedis ya. Tapi kan tidak semua di biomedis. Tapi kita sekarang lebih membahas terkait dengan biomedis. Nah, coba kita lihat lebih jauh terkait dengan metode ini. Di metode ini in vivo yang dikembangkan adalah menggunakan ini ya, menggunakan tikus Wistar, ya, menggunakan tikus Wistar. Nah, highlight-nya apa dari artikel ini? Dari artikel ini bahwa dalam kondisi jangka panjang diabetes tipe 2 ini tubuh itu tidak akan dapat menggunakan insulin secara baik gitu ya. Kemudian biasanya kalau kita makan lemak gitu ya, dan itu pasti akan terhubung biasanya dengan kaitannya dengan diabetes tipe 2 itu. Nah, artinya ketika Anda membuat desain penelitian yang seperti ini, berarti harus diperhatikan bagaimana menginduksi terjadinya diabetes tipe 2 ini. Nah, induksi yang dilakukan di sini dengan menggunakan high fat ya, lemak tinggi ya, makanan tinggi lemak, sehingga akan terjadi diabetes tipe 2, sehingga hal-hal yang menjadi parameternya nanti kita bisa lihat. Dan bunga dari tanaman ini itu menunjukkan sangat baik potensinya sebagai antioksidan dan anti hyperglycemic activity begitu ya. Nah, itu berarti lebih ke hasil pengujiannya. Jadi begitu ya.
Jadi kalau misalnya nanti membuat jurnal gitu ya, jurnal biasanya highlight pentingnya apa? Ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Anda ketika menyusun sebuah naskah jurnal. Nah, ini kita langsung ke metode. Nah, metode itu ini ya metodenya. Oh maaf, kembali. Oke, metodenya ini Hackford yang streptozin sebagai induksi terjadinya diabetes pada tikus. Ya. Jadi dia menggunakan akut toksisitas dari etanol ekstrak ini dengan dosisnya lumayan tinggi ya, 2000 mg per kilogram berat badan, sama dia pakai CPF ini anti diabetic effect 200 mg per kilogram berat badan. Jadi ini diberikan secara bertahap gitu ya. Terus jangan lupa bahwa ini kan kita uji uji apa namanya? Uji in vivo ya, uji in vivo. Berarti kalau uji in vivo harus ada kontrol. Harus ada kontrol. Baik itu kontrol obat. Glibenclamid ini kontrol obat ya. Glibenclamid ini kontrol obat yang digunakan untuk reference drug ya, untuk sebagai obat standar untuk itu. Kemudian saya tidak tahu, harusnya biasanya ada kontrol norma. Baik, kita lihat di detail di metodologi seperti apa. Oke. Baik, di detail metodologi sebentar. Dia menyampaikan tidak? Ini diabetes. Jadi dia melakukan induksi diabetes dulu di hewan cobanya, ya. Hewan cobanya diinduksi diabetes dengan menggunakan streptozin, ya. Streptozin dengan 0,5 mili sodium sitrat buffer. Biasanya ini dilakukan ya. Biasanya diinjeksi secara intravena, gitu ya. Kemudian baik. Dia tidak menunjukkan ya, parameternya, kontrolnya apa aja. Kita lihat di data kalau begitu. Baik. Jadi ini datanya cukup bagus ya, mulai dari profil metabolit dari kandungan fitokimia di dalam etanol ekstrak. Dia pakai ini GCMS analisis ya, kayak gitu ya. Jadi ini in vitronya GCMS analisis untuk identifikasi metabolitnya. Kemudian in vivo-nya bagaimana dia tuh potensinya berkhasiat sebagai anti diabetes dan juga anti lipidemia gitu ya. Baik. Nah, ini dia ya. Ada kontrol. Kalau di data lihat, perhatikan ada kontrol yang grup 4 itu. Grup 4 itu berarti apa dia di grup 4? Oh, standar drug 200 mg, 400 mg, dan 600 mg. Ininya ya. Jadi dia tidak pakai normal ya. Kelompok normal dia tidak pakai. Biasanya kalau mau lebih detail lagi dalam menguji secara in vivo, tapi menjadi problem adalah kalau uji seperti ini kan jadi problemnya berapa kebutuhan tikusnya yang harus disediakan, itu jadi problem ya. Misalnya begini, biasanya kan perlakuan ada serangkaian dosis begitu ya. Kalau di sini kan dosis yang dipakai di sini adalah dosis yang dipakai sekitar 200, 400, dan 600 mg per kilogram berat badan. Nah, ditambahkan biasanya kontrol. Kalau di sini kontrol adalah kontrol positif. Jadi menggunakan menggunakan glibenclamid sebagai obat standar diabetes gitu ya. Bisa juga kontrol di sini adalah kontrol negatif. Jadi begini, kontrol negatif itu jadi diinduksi juga dengan
streptozin, penginduksi terjadinya diabetes begitu ya. Nah, nanti tapi tidak diberi ekstrak ataupun tidak diberi kontrol positif atau standar. Jadi itu kondisi beberapa satu grup yang memang kondisi diabetes begitu. Apakah jadi nanti kita akan bandingkan antara kontrol positif kemudian kontrol negatif. Kontrol positif berarti kan pakai glibenclamid ya. Kontrol negatif berarti terinduksi diabetes tapi tidak pakai standar gitu ya. Terus kemudian perlakuan. Nah, dosis perlakuan yang mana yang kita mendekati glibenclamid atau perlakuan memang walaupun tidak mendekati glibenclamid tapi benar-benar lebih baik dibandingkan kondisi yang diabetes. Nah, akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau ada kelompok kontrol normal istilahnya ya. Jadi kelompok kontrol normal itu satu kelompok yang memang dia diberi pakan saja, pakan standar tanpa ada perlakuan baik induksi tertentu, tetapi induksi yang diberikan hanya dengan menggunakan NaCl misalnya, air salin ya, air salin yang memang itu artinya ketika kelompok perlakuan diinduksi dengan intravena dengan senyawa tertentu atau ekstrak tertentu, kelompok normalnya juga kita induksi, tetapi yang isinya itu adalah bukan ekstrak tetapi air salin misalnya begitu. Jadi itu modelnya tetap di perlakuan prosesnya tetap dilakukan kita hal yang sama begitu ya, hal yang sama untuk bisa melakukan itu. Jadi itu kan baru desain perlakuan. Kemudian parameter analisisnya seperti apa? Nah, ini parameter analisisnya tentunya yang nanti Anda akan melakukan analisis, misalnya analisis bagian histopatologi ya. Histopatologi berarti bagian-bagian ini yang nanti ketika di akhir itu berarti hewan ujinya berarti kan di eutanasi ya istilahnya, berarti dimatikan gitu ya. Kemudian bagian-bagian yang ingin kita identifikasi menjadi bagian penting untuk dievaluasi itu kita ambil. Misalnya di sini adalah pada hati kontrol, ya, pada hati kontrol. Hati kan kita tahu bahwa hati adalah bagian pusat metabolisme utama, gitu ya. Jadi kalau kondisi karena terjadi induksi diabetes dan juga pemberian ekstrak ataupun obat itu, tentunya harapannya hatinya baik-baik saja, gitu ya. Hatinya baik-baik saja, dan itu harus kita evaluasi. Misalnya berarti yang kita evaluasi, misalnya dua, kalau di sini dia pakai dua ya, dua dari organ, yaitu organ hati dan organ ginjal. Organ hati dan ginjal yang untuk evaluasi. Artinya dia harapannya berarti pemberian ekstrak ataupun itu tidak merusak organ-organ ini, gitu kan? Tidak merusak organ-organ ini, tapi memberikan efek yang baik dalam menurunkan glukosa darah, gitu ya. Jadi sebagai anti diabetes bisa berfungsi begitu. Nah, memang dalam perjalanan misalnya ini ya, serum insulin, glukosa, C-peptida, HbA1c, level hemoglobin itu tentunya harus dianalisis oleh Anda ketika Anda menyusun sebuah desain percobaan yang modelnya seperti ini, ya. Jadi dianalisis tentunya itu darah rutin ya, darah rutin, dan itu bisa dilakukan oleh Anda dengan menggunakan beberapa parameter. Misalnya glukos toleran, tes glukometer ini bisa digunakan, atau bisa menggunakan rapid test yang dengan menggunakan kertas itu ya, menunjukkan berapa besar glukosanya. Kemudian
beberapa parameter ini juga ditentukan, misalnya dari kolesterol dan seterusnya. Ini diestimasi, memang ini tentunya ini membutuhkan peralatan-peralatan ya, termasuk dengan ini ya, beberapa parameter antioksidan misalnya. Dia di sini parameter antioksidan ditentukan dengan menggunakan homogenat jaringan. Jadi homogenat jaringan yang digunakan untuk menganalisis antioksidan enzimatik ataupun non enzimatik dengan parameternya superoksida dismutase, katalase, glutathione peroxidase, glutathione S transferase, dan seterusnya. Ini luar biasa ya ini. Ini bentar. Jadi ini luar biasa mahal gitu ya. Karena saya membelikan kit mahasiswa saya melakukan penelitian antioksidan itu dengan ini ya. Katalase dan glutathione peroxidase itu sekitar 50 juta. Ya, dua ini. Jadi ini penelitian luar biasa ini ya. Penelitian luar biasa dengan menggunakan segitu banyaknya parameter antioksidan ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, banyak sekali ya. Wah, ini artinya dia dananya mantap gitu ya. Nah, tapi begini, kalau kita ingin publikasi di jurnal yang seperti ini, memang datanya harus baik dan bagus begitu ya. Ini jurnal bagus ya, Biokatalisi Agrikultur Bioteknologi, dan saya malam tadi itu baru di reject oleh jurnal ini ya. Ini jurnal ini, dan saya ini tulisan kami di jurnal itu, dan diberitahu bahwa analisis datanya jurnalnya tidak ini ya, intinya di reject gitu ya, dengan di reject dengan berbagai alasan gitu ya. Jadi artinya memang ketika menulis suatu artikel di jurnal ataupun di desain penelitian harus menjadi penting ya. Desain penelitian menjadi penting. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan data orang ini, luar biasa ini. Ini datanya artinya kalau seperti ini bisa beberapa mahasiswa. Saya biasanya mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk menyelesaikan suatu proyek riset ya. Jadi kalau ini bisa banyak mahasiswa ya. Banyak mahasiswa misalnya untuk aktivitas antioksidan aja itu juga bisa per mahasiswa misalnya 2 parameter aja. 2 parameter itu bisa dilakukan ya, bisa diambil. Jadi artinya memang ini satu proyek riset ini cukup banyak menggunakan mahasiswa. Baik, itu adalah in vivo-nya, in vivo ya, itu adalah in vivo. Nah, selain in vivo juga ada in vitro, in vitro begitu ya. In vitro berarti baik, in vitro, in vivo aplikasi sama in vivo. In vitro misalnya seperti ini. Jadi analisis yang dilakukan di laboratorium itu adalah in vitro. Definisinya begitu ya. Definisinya itu adalah in vitro. Misalnya Anda melakukan analisis preparasi sampel dari terus kemudian dianalisis kandungan volatilnya, misalnya ini adalah in vitro. Kerjaan ini adalah kerjaan in vitro yang dilakukan dengan menggunakan atau bisa juga in vitro, kita search coba di sini in vitro. Tadi kan ada in vivo antioksidan. Jadi kalau in vivo antioksidan yang diukur adalah beberapa parameter, salah satunya adalah enzim-enzim tadi ya, katalase, dismutase begitu. Kalau in vitro antioksidan misalnya, in vitro antioksidan ya. In vitro antioksidan ada beberapa teknik yang bisa digunakan, misalnya dengan menggunakan yang disebut dengan DPPH. Mungkin Anda sudah sering lihat ya, sering mendengar ya, banyak para mahasiswa yang melakukan itu. DPPH, kemudian uji-uji FRAP, ABTS dan seterusnya, itu adalah uji-uji antioksidan. Nah, misalnya begini ya. Nah, ini in vitro antioksidan. Nah, in vitro antioksidan itu seperti apa?
Nah, misalnya ini dia pakai DPPH ya. Kemudian dan seterusnya. Coba kita lihat detail di metodologinya. Nah, antioksidan diukur dengan DPPH ya. Antioksidan dengan DPPH secara in vitro berarti karena dia ekstrak langsung dipertemukan dengan radikal bebas DPPH ini dengan harapan ekstrak itu akan memberikan donor prokton untuk melakukan scavenging atau menutup radikal DPPH sehingga menjadi stabil elektronnya gitu ya. Nah, asumsi ini yang bisa digunakan secara in vitro apakah dia itu bisa berguna atau tidak sebagai antioksidan. Tetapi levelnya tentunya akan lebih tinggi in vivo ya. Kalau in vivo sudah berkhasiat, nah udah berarti otomatis berarti memang punya potensi khasiat yang tinggi begitu kan. Kalau dibandingkan data in vitro begitu. Jadi leveling begitu. Nah, yang kebanyakan yang mungkin menjadi salah kaprah itu adalah in vitro data udah ada, in vivo data udah ada, dipaksakan in silico. Jadi kita kembali lagi ke awal yang seolah-olah itu tidak menjadi hal yang karena apa sih sebenarnya in silico ya? Coba kita kaji terkait dengan in silico. Jangan coba in silico ya, sign direct. Jadi in silico itu salah satu teknik teknik dengan menggunakan teknologi informasi gitu ya. Nah, ini misalnya di sini. Nah, biasanya memang in silico itu diperlukan untuk pabrik sebenarnya dulu desainnya seperti itu ya. Dulu desainnya diperlukan untuk pabrik dengan karena kalau kebutuhan pabrik itu kan formulasinya dengan formulasi yang sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Tetapi kalau kita semuanya kita lakukan formulasi tentu akan membebani terkait dengan ekonomi ya dana yang diperlukan jadi sehingga itu menjadi tidak ini jadi in silico menjadi simulasi ya menjadi simulasi untuk suatu penerapan konsep uji khasiat tertentu begitu ya in silico. Jadi memang ini sebagai alternatif dalam kondisi dengan teknik bioinformatika itu. Jadi memang ini dengan menggunakan ini salah satu jurnal Computer in Biology and Medicine ini menjadi target jurnal untuk in silico. Tetapi memang arahnya harusnya seperti itu detailnya. Jadi in silico, in vitro, in vivo gitu ya. In vivo dan seterusnya. Nah, ada ketika Anda menggunakan yang disebut dengan yang ketika Anda gunakan yang disebut dengan ada istilah yang disebut dengan ex vivo gitu ya. Ada istilah yang disebut dengan ex vivo. Jadi ex vivo itu kita menggunakan kondisi tertentu ya. Misalnya ex vivo lang ini ya. Organ ini ya. Organ itu dikondisikan pada kondisi tertentu. Jadi organ yang kita targetkan kita ambil, terus kemudian kita kondisikan, terus kemudian kita evaluasi. Evaluasi yang akan kita evaluasi apakah terjadi itu sebagai berarti organ itu sebagai modelnya. Jadi organ sebagai modelnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya in vivo tadi adalah organisme sebagai modelnya. Kalau di sini udah organnya. Jadi organ target langsung kita kondisikan kondisi tertentu sehingga nanti kita bisa evaluasi evaluasi parameter-parameter yang kita ingin evaluasi. Nah, ini misalnya contohnya adalah ini. Coba kita lihat. Baik. Jadi ini metodenya, ini ex vivo dengan kemudian terjadi ex vivo lang persen, T itu temperatur, N itu adalah jumlah sampelnya berarti jumlah
PV itu rasio oksigen dengan oksigen fraksian hasil oksigen juga ya. Nah, kemudian ini seperti itu hasilnya, TNF alfa menurun dan seterusnya. Kemudian implikasinya apa di sini? Banyak sekali ya implikasinya, termasuk terjadinya inflamasi begitu ya selama ex vivo lung perfusion ini. Jadi begitu ya. Jadi ini sesuatu yang saya pikir menjadi sesuatu yang menarik ya, yang untuk diterapkan. Nah, memang ketika ingin menerapkan ini perlu kondisi-kondisi lingkungan yang memenuhi kriteria. Jadi itu problemnya saya pikir ya. Kita tidak di biokimia sendiri sepertinya tidak memiliki apa sih namanya tempat untuk apa istilahnya itu inkubasi ya, inkubasi yang CO2 yang bertekanan tertentu begitu, sehingga mengatur kondisi lingkungan sehingga organ yang kita gunakan itu benar-benar bisa bermanfaat gitu ya, benar-benar bisa apa sih bisa diterapkan sehingga kondisi-kondisi yang kita inginkan itu terpenuhi, sehingga desain penelitian yang kita harapkan menghasilkan data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu bisa terpenuhi. Jadi itu yang masih menjadi lemah di kelemahan kita di biokimia. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin lengkap untuk alat-alatnya sehingga informasi lebih detail itu bisa ditambahkan gitu. Baik, jadi itu ya hari ini saya hanya melengkapi saja informasi bagaimana di dunia nyata di penelitian gitu ya, terkait dengan uji-uji in vivo, in vitro, ex vivo, kemudian in silico ini. Baik, ada pertanyaan silakan. Cukup jelas semuanya? Iya Pak, insya Allah cukup jelas. Baik, kalau cukup jelas mungkin nanti silakan Anda detailnya bisa disimak lagi ya. Nanti ini saya rekam, jadi nanti bisa saya upload di YouTube nanti untuk dipelajari lebih lanjut terkait dengan metode ini. Oke, ada di chat ada yang bertanya, Andrian ya. Untuk belajar in silico itu biasanya menggunakan aplikasi apa? Kita di biokimia ada yang disebut dengan Yasara. Yasara biokimia punya lisensinya, jadi nanti bisa Anda menggunakan Yasara. Saya tidak tahu ya, sudah dapat kuliah bioinformatika belum ya? Harusnya di situ nanti ada pelajaran terkait dengan bagaimana cara menggunakan Yasara itu, gitu ya. In silico, jadi kalau in silico tidak ke lab gitu ya, tapi memang langsung dengan menggunakan komputer ya. Jadi nanti risetnya, dan Anda bisa melakukan riset dengan remote access ya. Jadi misalnya dari kos-kosan nanti bisa melakukan remote access dari IPB. Jadi tidak langsung ke IPB begitu. Nanti remote aksesnya diberikan oleh Pak Rahadian. Yang megang komputernya Pak Rahadian, jadi nanti yang ngatur adalah Pak Rahadian terkait itu. In silico. Baik, ada lagi yang lain? Jadi ini biokimia bidangnya memang cukup menarik ya, karena bisa melengkapi berbagai bidang ilmu yang lain, begitu misalnya pertanian, kemudian kesehatan gitu. Jadi
Kalau Anda bisa menempatkan posisi dengan posisi yang baik, tentu menjadi hal yang baik. Jadi tentunya ketika Anda lulus begitu ya, Anda lulus S1, tentu harapannya menjadi sesuatu yang bagus atau baik begitu ya. Jadi misalnya setelah satu penelitiannya masuk publikasi di jurnal yang bagus itu. Ini adalah salah satu penelitian mahasiswa S1 saya. Namanya adalah Desta Nur Sabani Putri. Ya, ini bimbingan saya dan ini adalah skripsinya dia. Skripsinya dia dan bisa masuk ke jurnal yang disebut dengan Annals of Agricultural Science. Jadi artinya jurnal ini jurnal yang bagus karena dia jurnal Q1 ya. Kalau istilah apa ya? Istilah leveling tingkatan jurnal gitu ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Nah, ini salah satu jurnal yang bagus dan salah satu penelitian mahasiswa ini yang Desta Nur Sabani Putri ini adalah bisa publish di jurnal yang ini. Ya, artinya ketika Anda nanti menyusun sebuah skripsi, tentu desain penelitian yang harus Anda tulis dengan pembimbing gitu ya, berarti harus berdiskusi dengan baik. Artinya sebuah tulisan itu bisa diterima oleh suatu apa namanya, suatu jurnal dengan impact faktor yang tinggi dengan kualitas yang baik, tentu dilakukan dengan desain penelitian yang baik. Nah, tentu parameter-parameter ketika misalnya in silico gitu ya, ketika uji in silico problemnya tuh begini, antara pro antioksidan atau anti antioksidan, parameter analisis in silico itu sama. Jadi delta G, terus kemudian ikatan hidrogen kayak gitu. Nah, problemnya sekarang adalah bagaimana membedakan antara dia sebagai antioksidan atau sebagai pro antioksidan. Kan harus ada desain penelitian yang bagus atau ada desain penelitian yang bisa mencerminkan itu, sehingga syaratnya berarti protein target sebagai antioksidan itu harus ada ligan kontrolnya atau ligan alaminya, sehingga artinya data kita sebagai antioksidan harus mirip dengan data ligan alami sebagai antioksidan itu, kan begitu kan? Ya itu pendekatan itu yang desain itu yang kita dekati, sehingga kita bisa menyatakan bahwa misalnya metabolit X yang dari tanaman ini adalah berkhasiat sebagai antioksidan secara in silico dengan pendekatan ligan Y misalnya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi karena jangan sampai nanti Anda membuat desain penelitian in silico tetapi tidak ada ligan kontrol dan ligan pembandingnya. Jadi sama aja itu ngapain? Dia cuma ada data-data ikatan hidrogen ini dengan data yang bagus tapi tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya dan biasanya itu pasti tidak akan laku misalnya kayak gitu tuh di jurnal-jurnal kalau Anda akan publikasi secara ilmiah. Karena itu menjadi hal penting untuk ditekankan dalam desain penelitian itu. Baik, begitu ya. Jadi ini sebagai penyemangat saja dan sebagai menambah wawasan Anda ketika mempelajari teknik analisis biokimia, baik secara in vitro, in vivo, in silico, ex vivo, kemudian ada Pak Dimas di situ ada namanya in situ. Jadi in situ itu kita misalnya budidaya tanaman tertentu yang di lokasinya itu. Jadi itu biasanya konsep yang bisa diterapkan. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Cukup ya? Baik, kalau cukup mungkin kita akhiri kuliah hari ini dan silakan Anda pelajari lebih lanjut. Nanti saya file YouTube-nya nanti akan saya upload untuk perkuliahan ini dan